Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup itu selalu penuh dengan perenungan. Tetapi pengkhotbah membawa kita untuk bersama-sama menemukan kesimpulan bahwa hikmat sejati itu ditemukan ketika kita takut akan Allah dan menuruti firman-Nya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita tiba di satu tempat yang baru, kita pasti membutuhkan penunjuk arah. Di zaman sekarang, aplikasi seperti Google Maps dan juga sebagainya itu pasti sangat menolong kita. Tanpanya, saudara, kita pasti akan tersesat. Nah, menariknya begini, saudara. Saya punya satu pengalaman. Satu kali ketika saya baru pindah ke Jakarta, saya sudah lupa begitu ya jalanan di Jakarta. Dan memang sudah lama sekali tidak pernah membawa kendaraan di Jakarta. Lalu kemudian saya pergi ke satu tempat, dan ketika saya pulang, saya merasa bahwa membuka Google Maps itu sangat merepotkan. Jadi saya berpikir, ya sudahlah, saya jalan aja begitu ya, tanpa melihat penunjuk arah. Saya ingat kok jalan berangkatnya. Jadi saya hanya mengandalkan ingatan di sepanjang perjalanan pulang saya. Tetapi saudara, semakin saya menjalani perjalanan pulang saya dengan ingatan, saudara, saya semakin tersesat. Saya yang awalnya tahu ini jalan mana, makin lama saya nggak tahu, loh ini saya lagi ada di mana begitu ya. Akhirnya saudara, saya menyerah, saya berhenti di satu tempat, lalu saya buka Google Maps. Saya akhirnya mau tidak mau, saya harus ikut Google Maps tersebut, dan jarak yang saya tempuh untuk perjalanan pulang jadi jauh lebih panjang. Jadi 2 kali lipat, saudara, karena saya merasa saya tahu jalan pulang tersebut. Nah, saudara, kita membutuhkan pedoman di dalam hidup, agar kita tahu bagaimana kita hidup sebagai orang yang berhikmat. Hari ini, Allah mungkin tidak lagi hadir secara fisik, tetapi Allah menyediakan firman-Nya di mana Dia setia berbicara kepada kita melaluinya, saudara. Seperti cerita yang tadi saya ceritakan, membuka Alkitab itu mungkin membutuhkan ekstra effort atau usaha yang lebih, tetapi itulah yang kita butuhkan. Kita berkomunikasi, kita berelasi dengan Allah ketika kita merenungkan dan membaca firman-Nya. Meskipun hidup itu selalu dipenuhi dengan tanda tanya, meskipun kita tahu hidup itu sulit, hikmat yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya menuntun kehidupan kita selangkah demi selangkah. Saudara, inilah inti yang pengkhotbah cantumkan di akhir dari tulisannya. Seperti sebuah rangkuman di akhir karya yang panjang, ajakan untuk hidup takut akan Tuhan dan memelihara firman Tuhan digaungkan dengan penutup yang tegas. Saudara, mari saat ini kita membaca bagian terakhir dari pengkhotbah. Mari kita membuka pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 14. Selain berhikmat, pengkhotbah juga mengajarkan pengetahuan kepada umat. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis dengan jujur kata-kata kebenaran. Kata-kata orang berhikmat seperti ujung tongkat penggiring ternak dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sesungguhnya Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kalau kita membaca kitab pengkhotbah, kita mungkin akan mendapatkan kesan bahwa kitab pengkhotbah ini kok rasanya suram begitu ya. Penulisnya pun kelihatannya pesimis sekali. Rasanya hidup itu sesuatu yang nggak berarti dan nggak worth it untuk dijalani begitu ya. Tapi kalau kita membaca kitab pengkhotbah secara pelan-pelan, kita akan menemukan bahwa kita sebenarnya diundang untuk bersuka cita dan menikmati hidup yang diberikan oleh Allah. Kita harus menikmati berkat yang Tuhan sediakan dan bersyukur karenanya. Itulah sebabnya pengkhotbah di dalam ayat 10 berkata bahwa ia berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis dengan jujur kata-kata kebenaran. Pesan dari kitab pengkhotbah itu menyenangkan, tetapi juga jujur, saudara. Artinya, kesenangan hidup yang ditawarkan adalah kesenangan yang memang sesuai dengan kehendak Allah. Kesenangan yang juga menyenangkan Allah. Bukan hanya kesenangan yang memuaskan keinginan kita atau memuaskan ego kita. Apalagi keinginan daging, saudara. Seperti pemazmur yang berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kebahagiaan sejati bisa kita temukan ketika kita berjalan di dalam terang firman Tuhan. Meskipun manis, saudara, kata-kata hikmat itu juga bisa menegur. Pengkhotbah menggunakan ilustrasi tongkat penggiring atau tongkat dengan ujung besi yang tajam dan paku-paku untuk menggambarkan peran hikmat. Tongkat penggiring digunakan di zaman dulu untuk melucut binatang. Ketika hewan itu berhenti atau menyimpang, salah satu cara yang dilakukan agar mereka kembali di jalan yang benar adalah semacam menusuknya begitu ya, dan kemudian juga melucutnya. Nah, saudara, kata-kata hikmat atau yang kita temukan di dalam firman Tuhan itu tidak selalu menyenangkan. Seringkali kata-kata hikmat itu menegur kita, menantang kita, menegur ego kita, mengguncang kenyamanan kita, atau bahkan menunjukkan sisi-sisi di dalam kehidupan kita yang harus kita ubah. Tapi itulah yang memang kita butuhkan agar kehidupan kita tidak menyimpang secara rohani. Itulah tujuan dari kitab suci yang Paulus juga nyatakan ketika dia berbicara di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Selain itu, saudara, pengkhotbah juga menggunakan gambaran paku. Perkataan hikmat itu memang tajam seperti paku. Tetapi rasa sakit yang ditimbulkan itu tidaklah sia-sia. Apalagi karena kita tahu bahwa itu diberikan atau ditujukan oleh gembala yang kita tahu mengasihi kita. Sebelum menutup, pengkhotbah memperingatkan kita mempelajari tentang kehidupan. Ayat ke-12 bukan berarti bahwa kita itu nggak perlu belajar apa-apa, saudara. Kita perlu terus belajar. Kita perlu terus mencari tahu. Tetapi kita juga harus selalu mencerna apakah yang kita pelajari itu sejalan dan selaras dengan kehendak Allah. Saudara, kalau tidak, itu memang akan menjadi usaha yang sangat melelahkan. Sebagai penutup, ia juga berkata dengan tegas bahwa takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kehidupan yang berhikmat adalah kehidupan yang takut akan Allah. Kehidupan yang selalu mendengar dan menaati firman-Nya. Pernyataan ini menarik, saudara, karena berarti hikmat itu bukan dihasilkan hanya lewat kepandaian, hanya lewat kepiawaian kita di dalam hidup, tetapi kemauan kita untuk mengenal Allah dan kerendahan hati kita untuk selalu belajar dari hikmat-Nya. Kehidupan yang berhikmat juga akan menolong kita untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah. Jadi pada akhirnya, saudara, pengkhotbah mengingatkan kita bahwa di tengah hidup yang singkat dan sia-sia ini, kita hanya menemukan makna di dalam Allah. Ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan di dalam dunia ini, Roh Kudus menggerakkan kita untuk memilih jalan hikmat yang menawarkan sukacita dan pembentukan. Dengan perjalanan ini, kita dipanggil untuk selalu peka dengan suara Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, di perjalanan hidup yang singkat ini, mari terus bersandar kepada hikmat Tuhan. Mari terus menyerahkan hidup kita untuk berada di bawah tuntunan dan kebenaran firman-Nya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau di sepanjang 1 bulan ini Tuhan sudah menuntun kami untuk bersama-sama merenungkan kitab pengkhotbah. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengajarkan kami bahwa hidup ini adalah hidup yang singkat. Dan Tuhan mau kami menjalani hidup ini dengan berhikmat. Bukan karena sesuatu yang lain, tetapi karena demi kebaikan kami. Tuhan mau kami berjalan di jalan yang semestinya. Dan Tuhan mau kami menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dan tanpa rasa takut. Ya Tuhan, tolong kami untuk boleh memaknai hidup ini dengan hikmat dan selalu peka pada suara Tuhan. Tolong kami juga agar kami mau memiliki kerinduan untuk selalu meluangkan waktu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dan mampukan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup dalam hikmat dan takut akan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam masa hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk selalu melihat hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk menikmati Tuhan dan berjalan di dalam terang hikmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.